Mau jadi public speaker, tapi materi yang dibawakannya banyak banget. Menghafalkannya gimana? Beberapa orang memang berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalkan materi yang akan disampaikan. Ketika mendapatkan tugas presentasi gitu misalnya. Wah, yang pertama dilakukan bikin riset. Oh, bagus. Selanjutnya bikin apa lagi ya? Riset udah, lalu penelitiannya, datanya dimasukkan semua, materi diambil 5W1H. Yang what, when, why, who, where, and how itu semua sudah dirangkum. Wah, bagus loh. Kalau bikin materi pakai 5W1H itu biasanya lebih menyeluruh sehingga semuanya bisa mendapatkan apa yang kita maksudkan. Karena kan 360 derajat semua ada ya. What, when, why, where, who, how. Apa, siapa, di mana, kenapa, kapan, bagaimana. Lalu sudah dimasukkan. Begitu sudah jadi materinya, kaget. Waduh, banyak banget ini. Ya. Lalu gimana ngafalinnya? Ini yang suka jadi masalah. Karena ada beberapa orang yang ketemu materi itu dihafalkan. Padahal harusnya kalau ketemu materi itu dikenalkan. Kenalkan ke diri sendiri, kenalkan ke audiens. Maksudnya kita harus mengetahui apa yang kita sampaikan. Tahu dulu deh, baru kita membawakannya. Kalau dihafalin, wah agak repot. Ya, biasanya kalau materinya berulang, walaupun banyak, berkali-kali disampaikan, lama-lama jadi hafal. Itu kan biasanya ya. Tapi sebelum ke sana, bukan berarti kita harus menghafalkan sampai sedetil-detilnya, baru kita mau membawakan materi. Begitu juga kalau Anda jadi presenter TV. Tuh, belajar jadi presenter TV, skripnya dihafalkan. Kalau emang jago ngafalin nggak apa-apa, bagus-bagus aja, karena kan bisa lebih fokus. Tapi kalau ada beberapa orang kayak saya termasuk salah satunya yang kalau disuruh ngafalin skrip, aduh. Kalau bisa pakai teleprompter aja, tinggal baca. Iya kan? Sehingga kadang-kadang panik duluan. Kalau panik tuh lebih parah lagi, nanti membawakannya malah berantakan. So, guys, jangan dihafalin, tapi dikenali. Kenapa kita harus mengenali skrip? Paling tidak kita buat pointersnya ya, titik-titik, tring 1, tring 2, tring 3, apa pointers-pointersnya. Nah, itu aja yang kita hafalkan. Dari what-nya apanya, lalu kenapa, lalu siapa, lalu di mana, itu kita hafalkan. Begitu kita sudah menghafalkan itu, maka biasanya kita akan menjadi lebih tenang. Nanti materinya kita bawakan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Bukan dihafalin, tapi dibawakan, diceritakan. Teknik terbaru dalam public speaking malah ketika kita bicara tuh kita bukan ngasih tahu, tapi kita bercerita. Karena dalam cerita itu ada berbagai rasa yang disampaikan. Sedangkan public speaking menurut saya yang paling tinggi adalah kalau kita sudah bisa menceritakan sesuatu itu. Jadi orang lain lebih percaya, lebih kena rasanya, lebih nyambung, lebih membuat orang tersebut menjadi lebih yakin pada apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena ada cerita di situ. Dalam cerita ada rasa. Rasa adalah hal tertinggi yang bisa kita dapatkan sebagai seorang public speaker. So, ketika kita menceritakan materi yang disampaikan, itu lebih powerful untuk bisa diterima oleh audiens. Yang jadi masalah kalau fokusnya pada dihafalkan, mungkin jadi lebih lancar. Kalau dihafalin tuh kalau sudah benar-benar ngelotok ya, itu nggak ada AE-nya, ngomongnya nggak kehilangan kata, materinya runut, terstruktur, iya loh dihafalin. Cuman beberapa orang kalau sudah benar-benar fokusnya pada menghafal atau mengucapkan hafalan, maka yang terjadi adalah kalau ngomong ya kayak robot. Karena kan dihafalin, jadi terlalu datar gitu, nggak pakai rasa. Jadi sehingga begini, lalu begini, dan akan begini, dan begitu. Akhirnya mengalir begitu saja. Sementara kalau kamu menceritakan materi yang kamu sampaikan, itu kan ada emosinya, guys. Ada diemnya, ada mikirnya, ada dramatisasi yang kamu sampaikan pada saat kamu menjadi public speaker. Perlu loh. Supaya apa? Supaya ada emosinya, supaya ada rasanya, supaya bisa diterima. Jadi jangan cuman sekedar ngomong, tapi sampaikan lewat rasa. Nah, itu biasanya bukan dari hafalan, tapi mengenal materi. So, yang paling utama adalah mengenal materi. Gimana caranya supaya bisa kenal materi? Menyukai yang disampaikan. Kalau kamu menyukai sesuatu yang kamu sampaikan akan membuat kamu menjadi lebih nyaman pada saat bercerita. Menyukai yang disampaikan itu bisa macam-macam. Bisa kamu kenali dulu materinya, kamu melakukan riset sendiri, kamu pelajari sendiri. Kan sesuatu yang
kita kenali sendiri itu kan lebih punya rasa. Tak kenal maka tak sayang. Kalau cuma dikasih tahu orang mungkin ya tahu lah ya, tapi rasanya nggak muncul. Kalau dikenalin itu biasanya cuma naksir-naksir doang, tapi sudah ada pendekatan yang kita lakukan sendiri, baru cintanya kelihatan. Ya nggak sih? Gitu nggak? Jadi materi pun begitu, jangan cuma terima-terima input aja, tapi kita harus melakukan riset sendiri, cari informasi sendiri, perdalam sendiri, dikulik sendiri. Lama-lama ketemu tuh sukanya, ketemu tuh naksir dan cintanya muncul, akhirnya jadi satu. Sehingga ketika membawakan lebih semangat. Kayak gini deh, kayak kamu lagi cerita apa ya? Hobi kamu apa? Ada yang hobi di sini sepedaan, ada yang hobi lari. Itu kan hobi ya. Kalau hobi itu tiba-tiba kamu diminta untuk cerita tentang bagaimana caranya naik sepeda yang aman dan nyaman sekarang ini. Kan kamu nggak ngafalin lagi tuh, yang harus pertama kali adalah naik ke atas sepedanya. Kakinya di pedal, kaki kanan dulu, kiri, kanan, kiri, kan nggak gitu kan. Tapi langsung cerita, oh naik sepeda tuh sekarang yang nyaman, yang aman adalah bagaimana kita bisa mengenal sepeda itu dan merasakan ya, mulai dari naiknya, mengayuhnya, itu jangan asal goes doang, tapi harus ada rasanya. Itu kan dalam bentuk cerita, jadi disampaikannya ada rasanya, jadi nggak cuma dihafalin. Ketika kamu mencoba fokus untuk menceritakan, maka hafalan-hafalannya ya tetap perlu tahu ya, runutannya harus tahu. Kan kalau bicara itu atau memberikan presentasi itu 3T, terarah, terstruktur, tujuan. Jadi tahu arahnya mau kemana, bikin strukturnya bagaimana, nanti tujuan akhirnya seperti apa, supaya kamu dapat apa yang kamu inginkan. Intinya itu adalah yang disebut sebagai kamu mengetahui dan mendapatkan sesuatu yang sudah kamu tuju di awal. Tujuan bicaranya apa? Terserah. Dari situ maka kamu akan siap untuk bercerita. Nah, ceritanya ini yang kamu bawakan dengan rasa, bukan dengan hafalan, dengan mengenali. Sehingga ketika ngomong akan jauh lebih lancar, lebih tenang. Kalau salah gimana Mas Bram? It's okay guys, it's okay. Salah itu boleh kok. Mistakes are okayable. Ya kecuali fatal ya, misalnya apa ya, kriminal, nah itu lain lagi. Tapi kalau salah tiba-tiba lupa, asal nggak kelewatan banget, itu menunjukkan bahwa sisi manusiawi kamu tuh ada. Jadi kalau ngomong, saya ingat waktu itu, yang mana ya? Tuh saya nggak lupa tahunnya tuh. Nah kayak gitu. Itu nggak apa-apa, kan wajar. Sehingga kamu terasa lebih human, menceritakannya lebih manusiawi. Ya daripada tahun ini, lalu begini, sehingga begini, selanjutnya begini. Ketika kamu bicara begitu, kelihatan banget ini udah dibuat sebelumnya, dihafalkan dan asal bicara saja. So, mistakes are okayable. Ya jangan kelamaan, jangan. Waktu itu saya mau cerita begini. Lupa ya. Yang mana ya? Itu fatal kalau udah sama itu, ketahuan nggak ada persiapan. Harus diganti dengan pemikiran atau cerita yang lain. Tapi ketika kamu membawakan sesuatu yang memang nggak sempurna banget, nggak lancar-lancar banget, so it's okay. Karena saya selalu beranggapan bahwa mencari kesempurnaan itu bikin frustasi. Tapi berusaha yang terbaik itu biasanya bikin prestasi. Jadi jangan dihafalkan, tapi dikenali materinya supaya ngomongnya lebih lancar. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.